Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dengan senantiasa membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mudah-mudahan dengan selalunya kita berselawat kepadanya, kita senantiasa mendapatkan bimbingan, mendapatkan maunahnya dalam kehidupan dunia ini. Lebih dari itu, kita berharap syafaat kelak ketika kita berada di mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak-bapak pengurus MT Fasdaqiqul Khairat yang tergabung dalam beberapa masjid termasuk Masjid Darul Muttaqin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dengan menghemat waktu kita masih meneruskan pengajian minggu yang lalu tentang masalah iman dan takwa. Dalam sebuah kitab Mau'izatul Mu'minin dijelaskan al-imanu uryan wa libasuhut taqwa wa zinatuhul haya wa samratuhul ilmu. Kitab ini diambil dari Ihya Ulumuddin, dijelaskan tentang masalah iman. Iman diumpamakan dengan seseorang masih tidak punya pakaian, bertelanjang. Walibasuhu taqwa, pakaiannya adalah takwa. Iman tanpa takwa berarti imannya bertelanjang. Banyak orang yang beriman tapi dia tidak sholat. Dia beriman tapi sholat sering terabaikan. Kenapa? Karena imannya tidak dibarengi oleh yang namanya takwa. Wazinatul haya, hiasannya baru iman itu mantap, elok dilihat, bagus, perlu al-haya, malu. Nabi terkenal orang yang pemalu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu' dalam surah Al-Bazanji.
Nabi Muhammad itu sangat tawaduk dan pemalu. Malu dalam artian malu berbuat salah, berbuat dosa, bukan malu datang ke masjid. Malu berbuat kemungkaran dan keonaran. Malu dengan iman ini sangat erat kaitannya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Hakim diterima dari Ibnu Umar, al-iman wal haya jami'ahuma. Iman dengan malu itu seolah-olah kulit dengan isi. Apabila terangkat salah satu izar rafa'ahaduhuma rufi'al akhar. Kalau diangkat salah satu, hilang salah satu, maka terangkatlah keduanya otomatis. Kalau orang yang tak punya malu, imannya hilang. Orang yang bisa mempertahankan iman adalah orang yang punya malu, menjaga harga diri sebagai makhluk ciptaan Allah yang termulia. Wasamratuhu, dan buahnya, hasilnya takwa iman adalah ilmu. Maka kita butuh ilmu tanpa terkecuali, mulai dari ayunan sampai liang lahat, dari hidup, dari lahir sampai mati, kita butuh ilmu. Saya punya ilmu, saya seorang ustaz, wajib mempunyai ilmu, wajib nuntut ilmu, karena ilmu itu tidak ada batasnya. Al-ilmu kal bahar la yurifu illa ghurfa. Ilmu itu laksana lautan, tidak mampu kita menyedapnya, menimbanya, terkecuali hanya satu sendok kecil. Imam Asy-Syafi'i yang terkenal alim, ilmu beliau seolah-olah satu sendok teh. Imam Syafi'i. Kalau kita bandingkan dengan kita, berapa ilmu kita? Mungkin dicelupkan jari ke dalam air, diangkat, mungkin sekadar bahasa itu, kalaupun ada. Maka jangan pernah berhenti mencari ilmu, dimanapun, kapanpun, dari siapapun. Iman. Bicara tentang iman, iman hakikatnya kita meyakini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang beriman itu meyakini dia dari Allah, bersama Allah, dan akan kembali kepada Allah. Itulah orang yang beriman. Jangan pernah lupa bahwa kita ini dari Allah, bersama dengan Allah, dan akan kembali kepada Allah. Kembali bukan hanya sekedar kembali, kita ingat proses kelahiran kita dalam keadaan fitrah, tidak dinodai oleh sekecil apapun dosa ketika lahir. Kita yang lahir meneteskan air mata, nangis dengan sejadi-jadinya, ayah, kakek, nenek, paman dan sebagainya tertawa kegirangan, dapat cucu baru, dapat anak baru, dapat keponakan baru. Ketika lahir kita nangis, tapi harus kita usahakan mengakhiri hayat ini, jangan nangis lagi. Kalaupun tidak tertawa, tidak tersenyum, tapi jangan nangis. Ketika kita meninggal, orang ucapkan alhamdulillah, na'udzubillah. Merasa aman orang kalau kita sudah enggak ada. Ini adalah salah satu musibah yang terbesar dalam kehidupan kita. Inilah iman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian orang yang beriman itu juga menyangka yuhibbunahum kahubbillah. Ia mencintai Allah sebagaimana Allah mencintainya. Allah itu banyak kebaikan kepada kita, sudah cukup banyak berbuat baik kepada kita, dijadikan kita dari tidak kepada ada. Tidak punya apa, kita sudah punya apa-apa. Ini anugerah Allah, bukan dapat oleh kepintaran, kecerdasan, kegigihan kita.
tapi ada andilnya Allah di dalam. Perlu iman yang dibaringi oleh takwa, malu dan ilmu. Ini mukadimah pengajian kita. Kemudian kita teruskan pengajian kita minggu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, tentang masalah takwa. Al-imanu uryan wa libasu taqwa. Iman itu bertelanjang, pakaiannya adalah takwa. Kemarin sudah kita sampaikan beberapa alah kadar tentang masalah takwa. Kini akan kita sampaikan cara untuk naik ke tingkatan takwa. Cara untuk naik jadi orang takwa. Ada 3. Setidaknya ada 3 kiat untuk menjadikan kita orang yang takwa. Di antara yang 3, yang pertama, ayyulahizul insan, bahwa menilik, memperhatikan oleh seseorang, oleh kita. Kita tengok, kita lihat diri kita, annahu abdun zalil, bahwa kita adalah manusia hamba yang hina. Kalau di hadapan kita kepada Allah, kita ini orang yang hina, makhluk yang hina. Apa yang kita banggakan? Bangga ilmu tidak seberapa. Bangga harta titipan Allah. Bangga jabatan amanah Allah. Semuanya milik Allah. Orang yang mengaku dirinya asli, hina, kotor, tidak sepantasnya dan tidak sewajarnya bahwa dia durhaka kepada orang yang agung dan yang mulia. Siapa? Rabb Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu qawiyyun aziz. Allah itu maha agung lagi maha mulia. Wala yanbaghi lizalili an ya'sil aziz. Tidak sepantasnya orang yang hina merendahkan orang yang mulia. Ingkar, tidak mau patuh kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingkar kepada Allah, ini adalah orang yang enggak bisa diatur oleh orang lain. Allah saja dia lawan, apalagi sesama manusia, sesama makhluk. Pertama, agar kita bisa duduk di tingkatan takwa. Karena takwa itu bukan hanya semudah menyebut ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Siapa itu yang takwa? Untuk mengangkat diri kita di takwa, yang pertama, mari kita hinakan diri kita. Kita ingat, kita teliti, kita lihat, kita ini tidak ada apa-apanya. Di hadapan Allah, di hadapan Allah. Makhluk manusia yang tidak punya apa-apa, ketika dilahirkan oleh ibu, hanya dibekali dengan roh dan akal. Selebihnya diberikan oleh Allah belakangannya. Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama, kita ini adalah orang yang hina, orang yang kotor di hadapan Allah. Tapi jangan berbuat yang hina, jangan berbuat yang kotor. Allah tidak suka orang yang berbuat kotor, berbuat hina. Karena Allah itu thayyib, la yuqbala illa thayyiba. Allah itu baik, bersih, tidak akan menerima terkecuali orang yang bersih. Maka perbanyak introspeksi diri dengan bertobat kepada Allah. Karena kita orang yang berdosa, orang yang bersalah. Enggak ada manusia yang enggak berdosa. Kalau ada orang yang ngaku saya tidak berdosa, di saat dia ngaku tidak berdosa, di saat itulah datangnya dosa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, manusia makhluk yang hina di hadapan Allah,
apa yang perlu kita banggakan, apa yang perlu kita sombongkan. Kalau mampu memperhatikan bahwa jiwa kita, diri kita ini orang hina, barulah kita bisa naik ke tingkat dasar takwa yang pertama. Dan yang kedua, wa an yuzakkara ihsanullahi ilaih, bahwa kita perhatikan betapa banyak besar kebaikan Allah kepada kita. Allah jadikan kita, Allah berikan akal, Allah berikan ilmu, Allah berikan harta, Allah berikan keluarga. Kurang apa Allah dengan hambanya? Allah beri banyak nikmat. Allah angkat namanya manusia dari makhluk-makhluk yang lain. Allah tidak butuh apa-apa, cuma Allah hanya minta satu, jangan disekutukan dengan yang lain Allah. Yang kedua, anta'buduni, sembah Allah. Sebanyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah hanya minta dua, sembah aku, jangan disekutukan aku dengan selain aku. Maka dalam ilmu tauhid, sifat yang pertama, wujud ada, itu adalah zatnya Allah ada, ahad. Jangan disekutukan dengan yang lain. Yang namanya ada, Allah. Selain Allah tidak ada. Kalau sudah ada, diadakan. Ini tauhid, akidah. Akidah itu dalam bahasanya satu buah tali yang disimpul, maka simpul itu kita pegang erat agar kita jangan terpeleset. Itu namanya akidah. Tauhid mengesahkan Allah, jangan menyamakan kedudukan Allah dengan selain Allah. Allah yang disembah, Allah yang diagungkan, Allah yang dibesarkan. Selainnya tidak agung, tidak besar, tidak mulia, tidak terpuji. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada Allah kita menyembah, pada Allah kita minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingatlah kebaikan Allah. Betapa besarnya, betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Andai kata kalau kita hitung, tidak mungkin menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dari kecil jadi anak-anak, jadi pemuda, dari pemuda jadi remaja, dari remaja jadi orang tua. Ini adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada kita, maka jangan dipermainkan Allah. Tauhid mengesahkan Allah, la awwala lahu wa la akhiralah. Allah tidak punya awal dan tidak punya akhir. Dilepaskan oleh 5 sifat salbiyah di belakangnya wujud. Qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu, dan wahdaniyah. Kelima ini disebut dengan sifat salbiyah. Maksudnya menanggalkan, melepaskan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka jangan kita pernah mensekutukan Allah. Dalam bahasa lainnya syirik, orangnya disebut musyrik. Sebesar apapun, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, dimaafkan, diampuni oleh Allah, terkecuali dosa syirik. Dosa syirik. Salah satu contoh orang yang berbuat syirik, orang yang meyakini sesuatu dan tidak ada andil Allah di dalamnya. Salah satu contoh, rezeki. Rezeki itu dari Allah. Usaha adalah sebab dari akibat. Bukan usaha yang mendapatkan rezeki, itu adalah sebab. Yang rezeki tetap dari Allah. Dia sudah menganggap rezeki, kekayaan itu adalah karena kecerdasan dan kepintarannya. Ini orang sudah mengambil ladangnya Allah. Tauhid
harus kita yakini dengan pendapat sendiri. Tidak boleh bonceng pendapat orang lain. Siapa yang bilang Allah itu ada? Kemarin disampaikan oleh guru, oleh Pak Ustaz. Kalau guru Ustaz tidak nyampaikan, bagaimana? Maka guru tentang ilmu tauhid dipakai hanya sebagai pemula. Setelah kita tahu, guru tinggalkan. Saya yakin Allah itu ada, Allah itu berkuasa atas segala-galanya, atas pendapat, keyakinan, keimanan saya sendiri, bukan karena pendapat orang lain. Beda dengan fikih. Kalau fikih kita harus bertaklid, menyandarkan kepada orang lain. Pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Hanafi, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, dan lain sebagainya. Ini fikih, bertaklid, berpegang kepada pendapatnya orang lain. Tapi akidah tauhid harus yakin dengan pendapat sendiri yang akan kita turuti, kita ikuti ketika sakratul maut. Nah, ketika kita sudah mengakhiri hidup dunia ini, kita akan berhadapan dengan namanya sakarat. Sakratul maut, sakarat artinya mabuk. Orang yang mabuk karena menghadapi kematian. Semuanya akan tergambar di penglihatannya dari masa muda sampai remaja sampai tua, akan ditayangkan di hadapannya. Ini yang perlu kita antisipasi dari hari ini. Matan nasu alama ya'ish. Kematian manusia itu atas apa yang ia biasakan. Yang kedua adalah kita perlu ingat kebaikan Allah. Dan yang terakhir, bahwa kita ingat bahwa hidup ini akan mati. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Siapapun, bagaimanapun, akan pasti diakhiri oleh namanya kematian. Kematian tidak perlu kita takuti, tapi perlu persiapan. Kematian butuh persiapan, tidak perlu ditakuti. Karena peribahasa mengatakan al-maut kalba kulun nas yadkhuluha. Mati itu namanya seolah-olah pintu dalam sebuah rumah. Kullun nas yadkhuluha, setiap orang akan melaluinya, yang namanya mati. Yang perlu kita pertanyakan, mati kita nanti mati sa'idah atau mati syaqawah, husnul khotimah atau su'il khotimah. Nah, ini yang perlu kita bicarakan tentang akhir hayat. Maka Bapak Ibu, yang namanya orang beriman dan bertakwa, dia yakin bahwa hidup akan diakhiri oleh namanya kematian. Kematian, kita pernah nengok orang yang kematian, jarang kita temui orang yang senyum, apalagi tertawa. Kebanyakan menetes air mata di pelupuk matanya ketika menghembuskan napas terakhir. Kenapa? Bukan karena sakitnya mati, bukan karena sedih meninggalkan istri, suami, anak, keluarga, rumah dan harta benda, bukan. Tapi air mata keluar ketika sakarat adalah karena ingat umur yang puluhan tahun diberikan Allah habis dengan sia-sia. Umur 40, 50, 60, 70 tahun itu lama Bapak Ibu. Tapi kita habisi dengan cuma-cuma, sia-sia, tanpa ada arti. Di akhir hayat, maka meneteskan air mata. Makanya kita dianjurkan ketika orang sekarat itu kita dampingi, yang paling bagus menampinginya adalah anak. Lakinu mautakun bila ilaha illallah. Talkinkan orang matimu dengan ucapan la ilaha illallah. Talkin,
seketika roh dihembuskan terakhir. Agar kita ingat dengan Allah, tidak ingat kepada selain Allah. Syaitan, iblis janji dengan Allah, la aqudanna lahum ala siratakal mustaqim. Aku ya Allah sudah engkau ikat jadi penghuni neraka, tapi izinkan aku untuk menggoda umat manusia sebagai temanku dalam neraka. Ini butuh iman, butuh takwa yang dibaringi oleh malu dan ilmu. Maka Allah tanya iblis, dari mana kamu tutupi jalan hambaku? Iblis jawab, depan, belakang, kiri, kanan. Semuanya di pagar yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik, yang lurus katakan bengkok, yang bengkok dikatakan lurus. Ini pekerjaannya syaitan. Syaitan itu innahu lakum aduwwun mubin, musuh manusia. Setelah mendengar pengakuan iblis dari depan, belakang, kiri, kanan, Allah sampaikan kepada iblis, masih ada tempat keluar hambaku, ke atas dan ke bawah. Ke atas dan ke bawah. Ketika roh turun naik, diisi dengan kalimah Allah, Allah, Allah. Barang siapa yang mengakhiri hayatnya dengan kalimat La ilaha illallah atau Allah, Allah, dakhalal jannah, tempatnya syurga. Ini jangan main-main. Ini enggak bisa dihafal. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabi Muhammad? Siapa Imam Al-Quran? Mana kiblat Ka'batullah dihafal ketika hidup, tapi enggak pernah diamalkan. Ketika mau mati, semuanya menjadi hampa belaka. Butuh iman dan takwa. 3 hal untuk bisa mengangkat manusia jadi orang takwa. Tanpa 3 hal ini, jangan mimpi jadi orang takwa. Saya takwa, tapi yang 3 hal ini tidak pernah kita lakukan. Menghinakan diri di hadapan Allah, mengingat kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita, dan mempersiapkan hidup untuk menempuh kematian. Apabila 3 hal ini tak pernah kita lakukan, jangan diharap matinya akan tidak husnul khatimah dan menduduki tangga takwa jauh panggang dari api. Takwa dibarengi dengan iman, takwa, malu, dan ilmu. Kita jangan sombong Bapak Ibu. Saya orang punya ilmu. Saya sudah sarjana S1, 2, 3. Enggak butuh lagi ilmu. Itu namanya sombong. Sombong adalah keluarga syaitan. Karena Rasul katakan, jadilah kamu orang ngajar. Kalau kita punya ilmu, berikan ilmu kepada orang lain. Atau berilmu, mencari ilmu, menuntut ilmu. Hadiri pengajian ceramah di masjid, musola, di mana ada kita dengar. Sekarang sudah canggih Bapak Ibu. Nah, lewat grup, pagi ini ceramah di Al-Muttaqin, pagi besok ceramah di Al-Huda, dan seterusnya. Dulu nggak pernah ada seperti itu. Tapi manusia banyak hanyut, tenggelam oleh kecanggihan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebagai tambahan pengajian kita pertemuan beberapa minggu yang lalu tentang takwa, karena takwa adalah satu kedudukan yang terpuji, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus berusaha jadi orang yang berilmu, orang yang beriman, yang dibarengi oleh takwa dan malu. Malu. Akhir-akhir ini orang sudah banyak enggak punya malu. Bangga merokok di siang hari di bulan Ramadan. Bangga buka aurat di tengah-tengah hayat ramai. Malunya enggak ada. Kalau sudah malu enggak ada, otomatis iman sudah hilang. Mungkin barangkali itu saja
tambahan pertemuan kita pada beberapa minggu yang lalu tentang takwa dan iman sebagai modal dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Sedikit masukan pada pengurus Masjid Darul Muttaqin, mari kita libatkan ustaz-ustazah untuk memberikan pengajian ke depan. Hubungi mereka yang tinggal di Pekanbaru, karena mereka ada yang S2, ada yang S3, yang enggak ada S4. Bapak ibu ngerti S4? Senang nengok orang susah, susah nengok orang senang. Itu S4. Enggak ada, enggak boleh. Daripada Pak Imam Nasri, mohon didatangi ustaz-ustaz kita yang di UIN, di UNRI, yang putra asli Pantai Cermin, untuk menyumbangkan pengetahuannya kepada jamaah kita. Kami ini ibarat mobil, ini kijang supir tahun 19. Kijang supir tahun 19. Udah banyak mogok. Nggak bisa lewat jalan jelek. Mau didorong sebagainya. Padahal kita masih punya kendaraan, ada Fortuner, ada Pajero, bahkan ada Land Cruiser. Mari kita pakai. Siapa lagi yang tidak memanfaatkan ustaz-ustazah kita kalau enggak kita? Mereka enggak akan mungkin. Malam besok saya ceramah sana, ya mau sediakan waktu. Enggak mungkin. Itu mahal harganya. Tapi kalau kita hubungi, enggak ada ustaz yang nolak memberikan ilmunya kepada orang lain. Ini saja barangkali sebagai hamba yang fakir, yang enggak punya apa-apa, mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, terutama Persatuan MT Pasdaqiqul Khairat. Dengan melalui mereka kita bisa ngumpul seperti ini di masjid-masjid. Tadi kami tengok subuh ada yang datang dari 18, dari Radua solat subuh bersama di sini. Besok kita harus juga seperti itu, solat subuh di mana tempat ceramah minggu besok. Umpamanya di Al-Huda Pencurang Gading, kita solat subuh sana. Cuma tinggalkan imam untuk di sini. Imamnya jangan pergi, enggak solat subuh orang di sini. Gara-gara pergi pas Pasdaqiqul Khairat, kosong masjidnya, jangan. Tinggalkan imamnya, karena jamaah itu tidak akan mungkin pergi semuanya. Tapi yang mampu, yang muda, yang punya kendaraan, ayo sama-sama. Ini nampak syiarnya agama di tengah-tengah masyarakat. Itu saja. Kurang lagi mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Tolong jelaskan keutamaan dalam menuntut ilmu atau hadir dalam majelis Islam sebagai motivasi bagi jamaah. Luqmanul Hakim, seorang ulama besar, mereka bukan nabi, tapi namanya dicantumkan dalam Al-Quran, surat Al-Luqman. Beliau berpesan pada anaknya sebanyak 21 macam pesan. Di antaranya, ya bunayya la tusyrik billah, jangan disekutukan Allah. Yang kedua, apabila kamu nengok majlis satu perkumpulan seperti ini, mereka membicarakan soal ilmu, fajlis ma'ahum, duduk bersama mereka. Ini pesan Luqmanul Hakim pada anaknya, duduk, hadiri, samakan, campuri, bergaul dengan mereka. Jangan merasa sok, jangan merasa sombong. Kadang-kala jamaah ini Bapak Ibu seolah-olah enggak butuh orang lain. Nanti Bapak Ibu jemaah subuh, setelah selesai subuh kita mendengarkan ceramah ala kadarnya, diambil kebijakan sebelum doa dia keluar, pura-pura ke WC, tapi enggak masuk lagi. Siapa yang narik tuh? Syaitan, iblis. Dia merasa rugi, merasa kecewa duduk di masjid, apalagi pribumi.
jamaah Darul Muttaqin. Orang jauh-jauh kok dari Kilo 18, dari Panjuran Gading datang, kita kok keluar tidak menghargai ilmu. Orang yang lari dari ilmu, Allah turunkan 3 bala. Nah, 3 bala. Di antaranya yarfa'illah birka min kasbi, dicabut berkah hartanya. Banyak pun harta kita enggak berkah Bapak Ibu, habis dengan cuma-cuma. Ini kredit ini belum lunas, tambah kredit satu lagi. Ini baru 3 bulan, ambil yang baru lagi. Enggak cukup-cukupnya. Ini pertanda harta tidak berkah. Enggak berkah. Bukan uangnya yang tidak berharga, yang tidak nilai, tapi keberkahannya dicabut oleh Allah. Kurang syukur kepada Allah. Yang ketiga yang paling kita khawatirkan, yunsiyallahu bighairi iman, yahrujuna minad dunya bighairi iman. Ketika dia mati tidak membawa iman. Ini efek orang yang lari dari ulama, tidak mau mendengarkan ilmu. Pertama, dicabut berkah harta. Yang kedua, lupa ilmu yang telah dimiliki. Yang ketiga, mati dalam keadaan beriman. Na'udzubillah. Contoh orang yang ilmunya sudah dilupakan Allah, bukan enggak hafal Fatihahnya, alhamdulillahirabbil sampai hafal, tapi terdengar suara azan, as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik dari tidur, tapi enggak masuk. Itu petanda ilmunya sudah enggak ada lagi. Kalah dengan ayam. Ini mohon maaf, saya tidak mencontohkan dengan ayam, tapi ayam subuh bangun Bapak, jam 4 itu sudah pupuk. Nah, membangunkan orang punya ayam. Cuma yang punya ayam yang tidak bangun. Cuma salahnya ayam hanya bangun subuh tapi enggak sholat subuh. Nah, bangunnya subuh tapi enggak sholat subuh. Ini orang yang tidak mau menduduki majelis ilmu. Keutamaan untuk ilmu. Ini hadis sahih. Kalau kita butuh dunia, ilmu. Kalau butuh akhirat, ilmu. Butuh keduanya, ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi ma bi ilmin. Butuh ilmu. Ilmu itu cahaya Allah, nur Allah. Orang yang tak butuh ilmu berarti dia anti dengan cahaya Allah. Salat itu butuh ilmu. Nah, butuh ilmu. Orang berilmu tidak mempermasalahkan tata cara orang solat, kerana dia punya ilmu. Ada orang sujud lututnya dulu, ada orang sujud telapak tangannya dulu baru lutut. Kalau kita enggak punya ilmu, dibid'ahkan. Nabi enggak pernah sujud kayak gitu, tapi orang punya ilmu dia tahu. Nah, orang yang mendulukan lututnya dari telapak tangan, ini ada pendapat ulama. Orang yang mendulukan telapak tangan dari lutut, ini juga ada pendapatnya ulama. Bukanlah ulama, tapi sahabat Nabi, Abu Hurairah. Beliau menengok Nabi sujud telapak tangan dulu baru lutut. Karena Abu Hurairah itu masuk Islamnya di penghujung umur Nabi. Nabi sudah renta, sudah tua, sudah uzur. Maka beliau sujud telapak tangan dulu baru lutut. Enggak mempermasalahkan, dua-duanya dilakukan oleh Nabi. Butuh ilmu, maka hikmah ilmu tidak bisa kita elakkan. Kita penting ilmu dan mari bersama-sama untuk melaksanakan penuntutan ilmu, bekali diri dengan ilmu. Berikut tadi sudah dijelaskan bagaimana cara supaya bertakwa. Lalu apa tanda orang itu sudah bertakwa? Ini ada beberapa pendapat. Menurut pendapat Umar bin Khattab, ada beberapa ciri orang yang takwa. Di antaranya hubbul khalili. Orang yang bertakwa itu cinta dengan Allah. Cinta dengan Allah melebihi segala-galanya. Yang kedua, wa baghdul qalili. Hati-hati dalam menempuh hidup dunia. Dunia ini ada bahtera yang penuh gelombang. Hati-hati.
Kita butuh dunia, tapi dunia bukan untuk kita. Kita untuk dunia, tapi kita bukan untuk dunia. Beda dengan binatang. Binatang itu hidupnya untuk dunia. Kalau manusia enggak. Dunia untuk hidup, tapi hidup kita untuk Allah. Yang kedua. Yang ketiga, wa'malu bitanzil. Ciri orang takwa itu dia dekat dengan Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran. 1 juz saja satu pagi, 30 hari sudah 30 juz. Biasakan dekat dengan Al-Quran. Rumah yang tidak didengungkan ayat Al-Quran, rumah itu terasa sempit Bapak Ibu. Walaupun rumahnya besar, hartanya banyak, uang banyak, tapi nggak pernah menyentuh Al-Quran, rumah terasa sempit. Maka orang yang takwa, dia dekat dengan Al-Quran. Kadangkala ketika menikah dulu, aku terima nikah si Polan dengan mas kawin, seperangkat alat solat dan 1 buah Al-Quran. Seperangkat alat solat, 1 buah kitab Al-Quran. Dalam bungkusan yang rapi. Sudah menikah, masuk almari, enggak pernah dibuka-buka sajadahnya, enggak pernah dibuka-buka Qurannya. Padahal itu adalah merupakan satu hikmah kenapa dijadikan oleh orang tua mas kawin anaknya seperangkat alat solat dan 1 buah Al-Quran, supaya mereka jadi orang yang solat dan dekat dengan Al-Quran. Orang yang dekat dengan Al-Quran itu setidaknya diberikan oleh Allah 2. Setidaknya. Yang pertama, aisyus su'ada, hidup dalam keadaan bahagia, tenang. Banyak uang dia tenang, enggak ada uang dia juga senang. Karena hidupnya tidak tergantung kepada harta. Harta hanyalah sebagai hiasan dalam hidup, bukan itu tujuan hidup. Orang yang dekat dengan Al-Quran, hidupnya tenang. Yang kedua, wa mauti syuhada, diharapkan matinya mati syahid. Orang yang mati syahid tempatnya syurga. Apalagi kalau ada kita hafal Quran atau anak yang hafal Quran. Kalau kita sudah terlambat hafal Quran, usahakan anak turunan kita hafal Quran. Dia nanti akan menggendong ibu bapaknya masuk surga. Anak yang hafal Quran di akhirat nanti akan membimbing ibu dan ayahnya masuk surga. Dan orang yang ada di dalam kolaknya, hatinya Al-Quran, badannya haram dimakan cacing tanah. Enggak dimakan cacing tanah. Inilah kelebihannya Al-Quran. Yang ketiga, yang keempat atau terakhir, orang yang sudah duduk takwa adalah isti'dad fi yaumil rahil. Selalu bersiap untuk hari kematian. Yakin hari ini, lusa, besok kematian itu di hadapan, enggak di belakang Bapak Ibu. Kematian itu di depan. Kullu atin qarib, yang namanya di depan itu dekat. Jangan diabaikan persiapan kematian. Harta yang banyak, rumah yang besar, bahkan istri yang muda. Setelah kita menghembuskan nafas terakhir, suami bakal diambil orang, istri bakal dilamar orang. Nah, yang kita bawa hanya 3 lapis kain kafan dan beberapa ayat Al-Quran yang pernah kita baca semasa hidup. Hidupnya tenang dalam kubur. Kubur itu ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama, raudhah min riyadil jinan. Yang kedua, hufrah min hufratin niran, lembah neraka dan taman surga. Orang yang kuburnya taman surga dipandu oleh malaikat naumul arus. Tidurlah seperti tidur seorang pengantin baru. Pengantin baru tidur, orang berkibut di luarnya, tidur enak dalam kamar. Nah, tapi kalau orang yang kuburnya taman surga, lembah neraka, ini wallahu a'lam. Nah, bertemu tulang sulbi, berkumpul tulang kepala, tulang ujung jari, tulang lutut berkumpul di sulbi. Bapak Ibu kalau gali kubur nanti ketemu tulangnya sudah bertumpuk satu tempat di tentang pinggangnya, itu tanda mayat diazab oleh Allah. Jadi kalau orangnya aman tenang dalam kubur, walaupun sudah jadi tulang belulang, tapi tulangnya terbujur dengan teratur dari ujung kaki sampai kepala. Masya Allah, dia adalah pewaris surga walau sudah jadi tulang belulang. Nah, karena kita ini baru berubah. Maka jaga diri ini dengan 4 hal. Berdiri
rukuk, sujud, duduk. Maka kelakuan solat itu 4. Berdiri, rukuk, sujud, duduk. Kalau tidak ada yang 4 itu tidak solat namanya. Terkecuali solat jenazah, itu hanya berdiri. Tapi solat 5 waktu, berdiri, rukuk, sujud, duduk. Ompek. Kalau bahasa kampung tak tahu tu dia nak ompek, dia bahaya. Api, ayu, angin, tanah. Ini soal besok kita sampaikan. Ini pakai waktu yang sangat panjang. Terima kasih atas pertanyaan. Habis Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Ibu yang tadi, semua dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dosa syirik. Kalau kita lihat, kalau orang yang mengenal Islam, orang kafir, mereka itu jelas-jelas mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka masuk Islam dan mereka itu dosa mereka itu baik dilakukan. Kemudian kalau dosa ini tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu kan bersifat rahmatur rahim. Berarti Allah itu lemah. Padahal kan kecabutan Allah itu lebih besar dari dosa yang diambil oleh hamba. Itu saja yang Yang pertama tadi apa? Dosa itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dosa syirik. Dan orang Islam jelas-jelas mereka syirik. Dosa itu ada dosa antara kita dengan Allah. Ada dosa di antara kita sesama kita. Bainal abdi wal abdi, di antara hamba dengan hamba. Dosa kita dengan Allah sebesar apapun diampunkan oleh Allah, terkecuali dosa syirik. Dosa syirik. Lalu tidak diampunkan Allah bagaimana? Itu hak wewenangnya Allah. Dosa selain syirik Allah ampunkan, karena keampunan Allah jauh lebih besar dari dosa yang kita lakukan. Sebesar bumi dengan langit, seberat bumi dengan langit. Dosa yang kita lakukan, maghfirah Allah jauh lebih besar dari itu. Lalu yang kedua, itu ya. Jadi jangan putus asa tentang masalah dosa. Minta ampun. Jangan MC. Dosa udah banyak, biarlah neraka. Jangan, panas neraka itu. Lailastu lil firdausi akhala wala aqwa ala naril jahimi. Masuk surga kami tidak pantas karena tidak punya amal. Masuk neraka kami tidak kuat karena kami makhluk yang lemah. Masuk neraka enggak sanggup, tapi masuk surga enggak pantas. Ini sindiran Nabi Adam kepada Allah. Lailastu lil firdausi akhala wala aqwa ala naril jahimi. Masuk neraka enggak tolong, enggak sanggup. Masuk surga tidak pantas. Lalu ke mana? Di akhirat cuma dua. Kehendak surga, neraka. Kehendak neraka, surga. Jangan putus asa. Banyak beristighfar. Perbaiki keburukan dengan kebaikan. Iringi kejahatan dengan kebaikan. Ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah di mana saja kita berada. Ketika berdua, kita banyak. Ketika sendiri juga takut dengan Allah. Kemudian wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baik bagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Wa atbi isal-atal hasanah. Ini keburukan kita dengan kebaikan. Banyak istighfar. Dulu ketika muda-muda ada solat tinggal, mau diganti enggak mampu, perbanyak solat sunatnya. Banyak nyesal, banyak tobat, jangan diulang lagi. Allah itu Maha Pengampun. Yang tidak diampunkan dosa syirik. Lalu bagaimana orang syirik? Wallahu a'lam. Allah yang punya wewenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita di dalam agama disuruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat yang baik, kita disuruh taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat pemimpin kita. Sedangkan saat ini pemimpin kita membuat kebijakan yang non-populer. Jadi kebanyakan itu banyak merugikan masyarakat. Apa tindakan kita sebagai masyarakat, terutama umat Muslim ini? Terutama yang ini masalah MPG ini seharusnya ini di moratorium karena sudah sangat merugikan masyarakat, tapi tetap dijalankan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya sudah ladang orang. Nah, sudah ladang orang lain. Tapi ada rambu-rambu. Iza ro'a mungkaran falyughayyir biyadi. Kalau kita nengok yang mungkar-mungkar, robah dengan tangan, dengan kekuasaan. Nah, bukan dipukul, tapi orang yang punya tangan besi, punya kekuasaan, ini hak mereka. Tidak mampu, maka robah dengan lisan, dengan lidah. Ini fungsinya para ustaz, para ustazah. Jangan diam, amar ma'ruf nahi mungkar, sebarkan. Yang amar ma'ruf sangat mudah, tapi yang paling berat itu mencegah yang mungkar. Mengajak orang masjid mudah kok. Nah, supaya orang banyak ke masjid, sediakan sembako. Nah, nanti subuh ada pembagian sembako, datang salat subuh masjid. Itu insya Allah semua orang kampung datang. Tapi melarangnya berbuat yang mungkar ini sangat berat. Tidak juga mampu. Au biqalbi, kita enggak setuju, nurani kita enggak setuju dengan perbuatan mereka, jauhi lah perbuatan mereka. Ini kami enggak bisa terlalu jauh menjawabnya, cuma sekilas jawaban itu. Robah dengan kekuasaan, robah dengan lidah, perannya para ulama, para ustaz, syiarkan jamaah seperti ini. Ini terima kasih pada MT Al Khairat yang sudah mampu mengumpulkan banyak jamaah masjid jadi satu. Mudah-mudahan kerja baik itu tidak akan dihilangkan oleh Allah. Nah, pasti dinilai kebaikan oleh Allah. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. Orang berbaik itu 10 kebaikannya. Tapi orang berbaik itu 1 dibalas dengan 1. Inilah rahman rahimnya Allah. Rahman Allah diberikan ketika hidup di dunia, rahim nanti di akhirat. Di rahman di dunia ini diberikan oleh Allah. Orang enggak solat sawitnya buah, yang enggak solat makannya kenyang. Orang solat juga sawitnya buah. Malahan ada ibu-ibu yang nanya, orang yang enggak solat tu lebih banyak buah sawitnya Ustaz. Dia enggak solat, kita dapat 3 ton, dia dapat 5 ton. Itu namanya istidrak, bukan nikmat. Istidrak, teguran keras Allah. Mau dunia ambil semuanya. Istidrak. Apa tadi itu? Robah dengan kekuasaan, robah dengan lidah. Tidak juga, jangan disetujui dengan hati perbuatan yang salah mereka lakukan. Barangkali itu saja dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang bertanya nanti lewat pengurus, nah, kena bosin. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, berguna untuk kita semua, terutama kami pribadi. Jangan sampai diancam oleh Al-Quran, kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun. Allah marah orang pandai ngomong tapi tidak mampu mengamalkannya. Nah, ini Allah marah. Kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar, marah Allah kalau pandai ngomong tapi tidak mampu mengamalkannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Fa'tabiru ya ulil absar.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nasta'udzuka wa nastaghfiruka adyanana wa imanana wa a'malana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana faddu ilaina inda ihtiyajina ilai fala tunsina wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hayatana ziyatan min kulli khair wa ja'al mautarana min kulli syarr. Allahumma ja'al khaira umurina akhira khaira amalina khawatima wa khaira ayyamina yawma nalqaka wa anta radin anna wa tim bis sa'adati ajalana. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa liwalidihim warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar bi rahmatika ya azizun ya wahhab. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.